EVOS Icon. Ya setuju banget sih kalau bicara soal hero pool yang dimiliki oleh teman-teman dari EVOS Icon ini high risk, high return. Mereka membutuhkan late game power banget untuk bisa memberikan pressure nantinya. Yang perlu diperhatikan juga bagaimana Kadita yang dipilih oleh RSGSG. Tapi Ini ngeri banget ini fotonya ya. Kita sepakat untuk EVOS Icon yang memenangkan pertandingan ini dengan 2-0 untuk gua, tapi untuk CP 2-1. Why 2-1 CP? 2-1 karena SG lawan yang belum bisa dipandang sebelah mata dan belum bisa di underestimate lagi yo. Kita tahu lah, we know lah ya gimana gameplay mereka ya kan. Fun fact-nya juga kalau kita bisa bicara ya, bahwa ada 2 player Indonesia yang bertanding. RSG, ada Oki dan juga Lucian Kitty. Ini ibaratnya ada pertandingan saudara yang terjadi. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama Oki di belakang karena ya Oki kangen sama kampung halamannya. Kangen dan akhirnya ya Akhirnya pulang kampung dan akan bermain untuk teman-teman RSGSG. Berhadapan dengan teman-teman dari tim Indonesia kita. Baru aja mulai udah disambut hangat dengan ada tarikan-tarikan dari seorang Lucian Kitty karya Sutsujin. Yes, dan itu menjadi buying time yang sangat baik bersama dengan flicker yang dikeluarkan oleh Lucian Kitty. Dan kita sudah masuk ke game yang pertama. EVOS Icon RSGSG Sutsujin masih berhasil mendapatkan 1 purple buff tanpa harus melakukan retribution-nya. Meanwhile di area top lane Diablo almost terpick off, tapi kita tahu betul Diablo masih terlalu sustain. Itu yang membuat dirinya masih bisa mundur ke area belakang. Ditambah lagi rotasi dari Krite menariknya mengarah ke area top lane untuk memberikan pressure tambahan untuk Diablo. Karena kontribusi Diablo ketika Turtle muncul itu yang mungkin dihindari ya dari teman-teman EVOS Icon. Lucunya, sekarang Diablo nggak melulu soal bagaimana badang, tapi udah mulai ada Uranus. Sekarang Lucian Kitty dalam ancaman, cuman ada Petrify yang dilakukan oleh Buji sehingga anak-anak EVOS Icon bakal Krite mendapatkan first blood pertamanya terhadap Lucian Kitty di menit-menit awal permainan. Hal yang baik dilakukan oleh EVOS Icon sekarang. Nice move dengan adanya flicker, tapi lihat di area bottom lane sana Oki nyaris terpick off kembali di tangan anak EVOS Icon, tapi Krite again membuat karya satu buah movement yang tidak diperhatikan. Bahkan dari area Wuji bakal coba untuk berikan serangan balik, tapi sayang sekali dirinya yang hampir ter-takedown. Ini yang perlu diperhatikan sebetulnya, walaupun dari area Sutsujin sendiri langkah kaki pulangnya dijegal dengan adanya pegangan dari serangan yang diberikan oleh Lucian Kitty. Wah, itu tadi sebenarnya agak sedikit greedy dari Sutsujin ya. Dia agak sedikit miss dari kalkulasinya sehingga Lucian Kitty berhasil mendapatkan 1 poin kill walaupun itu adalah tabrakan dari turret. Sementara sekarang Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane of down. Bray sudah memancing-mancing kehadiran Turtle tersebut. Sementara Veldora, Sutsujin dan juga Krite yang dari tadi kalau kita lihat Krite ini sangat-sangat impactful di awal-awal permainan. Langsung ke kopi ayam dengan Blodihan, flicker bersama dengan penalty zone, Braya dalam ancaman dan Sutsujin mendapatkan 1 turtle tersebut. Masih ada counter dilakukan dan turtle yang dikantongi membuat dari anak-anak EVOS Icon memiliki buff untuk maju berperang. Namun RSGSG sepertinya langsung sadar gak mau mengambil resiko. Yes, bicara soal emblem ada 2 breath match yang dibawa oleh dari sisi Domate sendiri agar lebih sustain dengan adanya 5% HP tambahan ketika memberikan damage, berikut juga dengan adanya Veldora. Ditambah lagi pressure yang diberikan, agresivitas yang dibawa oleh Krite membuat Oki dalam ancaman dan akhirnya Doma berhasil menumbangkan 1 player penting RSGSG. 2 poin dead sudah dikantongi oleh Oki membuat dari EVOS Icon lagi di atas angin. Yap, bicara soal early advantage ini benar-benar menarik dipegang oleh EVOS Icon walaupun lihat Wuji bakal coba memberikan serangan balik dengan ada 1 buah rock itu serangan kejut tapi masih bisa dihindari, tapi Bloodhound yang mengarah tepat dari area Krite membuat Krite pun tumbang. Berikut juga ada damage surprise rewards yang keluar dari seorang Bray membuat Ivan pun menjadi korban. Selanjutnya 2 pemain harus tumbang dengan ada 2 serangan yang diberikan oleh teman-teman RSGSG. Ini bisa jadi bentuk kompensasi sebetulnya walaupun di area top lane. Oh, episode strike-nya sudah mulai masuk dan Diablo still alive, masih cukup tanky untuk bisa bertahan. Tapi yang menarik dari pertempuran di mid lane tadi adalah ada 1 serangan yang didapatkan ke arah 1 purple buff. Sementara di top lane akhirnya Diablo tidak berkutik di tangan Sutsujin. Dan memasuki menit kita yang ketiga, teman-teman RSGSG coba menyesuaikan diri ya. Karena apabila early-nya dipegang kendali terus oleh EVOS Icon ini bisa jadi bahaya. Mengingat mereka punya hero yang harus banget memanfaatkan rumputan ketika nantinya beberapa outer penting turret yang dimiliki oleh mereka hilang. Otomatis visions yang dimiliki oleh Buji juga akan terancam. So ini yang mereka pilih tentunya ya untuk menyesuaikan diri. Dan sudah terpantau dengan ada 3 poin dead juga.
Ditambah lagi Oki juga yang sejauh mata memandang udah terpick off 2 kali, ini bukan angka yang cukup bagus sebetulnya. Dan Doma, ini poin positifnya dengan menit 4 yang berjalan, dia dapetin 1 poin kill, ini sangat penting. Ada Bloodihan dan lihat bagaimana penalti zone bersama dengan Cold Altar. Combo wombo dari EVOS Icon mulai menuangkan hasil yang baik, tapi Blazing Duet yang hadir dari Doma. Sutsujin menjadi korban, tapi pertempurannya berhasil mengantungi 2 player RSGSC. Diablo? Bahkan dari Diablo yang mencoba untuk turun gunung, ditarik begitu saja. Diablo yang hilang, 3 player RSGSC tidak ditemukan bernyawa. Yes, 3 pemain tumbang ditukarkan dengan adanya Sutsujin saja yang hilang, bukan pertukaran yang cukup unworth untuk RSGSG. Terlebih lagi Sutsujin udah kembali di area sisi laning phase kita kali ini, bahkan sudah siap untuk mengambil inisiasi karya Turtle yang kedua. Udah Lucian Cutie dan juga Oki sebetulnya, tapi dengan tidak adanya pemegang Retributions agak terlalu high risk untuk RSGSG melakukan kontes. That's why Turtle kembali berada di tangan pemain-pemain EVOS Icon. Dan sejauh mata memandang bicara soal ekonomi, ini dipegang kedua teman-teman dari EVOS Icon. Perbedaan network ada di angka 1000 bahkan 2000 lebih, yang menandakan EVOS Icon memiliki satu buah keuntungan yang cukup di game kita yang pertama. Lucian Kitty, haha. Akhirnya ditebakkan segitu saja oleh teman-teman dari EVOS Icon setelah di area rumputan. Adanya satu impact 3 player EVOS Icon. Sementara dari item sendiri ya, kalau kita bahas sedikit impact dari anak-anak EVOS. Hadirnya Hunter Strike untuk Sutsujin. Ini di early game udah enak banget. Ada move speed tambahan ketika dia melakukan beberapa skill, bahkan ketika nantinya ada Absent Strike. Yang perlu diperhatikan juga invasi terhadap jungle sudah mulai dilakukan, tapi lihat udah ada satu motion energy, Airborne Effect mengarah Sutsujin dan one last hit coming from Gucci membuat Sutsujin pun tumbang, tapi dibayar kembali dengan kontan dengan ada satu pemain yang dieliminasi oleh seorang Doma. Iron Hook mengarah ke arah Ivan, pertempuran yang terbagi 2 tapi Ivan still survive. Berikut juga dengan ada Buci yang nyaris tumbang. Pertukaran berhenti di 1 tukar 1. Walaupun kalau ngomongin pertukarannya cukup tidak unworth, tapi bakal dibalas lagi dengan keuntungan yang lebih baik dari EVOS Icon dengan memperluas jangkauan mereka nantinya ke area jungle patterns yang dimiliki oleh seorang Bray. Oke, pertukarannya mid dan bottom ya. Jadi untuk kedua gold laner sama-sama menghancurkan objektif yang ada. Masalahnya adalah Doma di sini lebih diunggulkan karena dia juga yang menghancurin mid lane. Rotasi bakal susah banget untuk teman-teman RSGSG. Tapi sisi lain ada satu Oki dengan Rainer apatinya. Lumayan udah punya damage, jadi Doma nggak boleh lagi sampai tidak memperhitungkan damage yang dimiliki oleh Oki. Walaupun sekarang perbedaan levelnya juga lumayan. Beda 1 dan Doma juga udah mau level 10. Apalagi ada tambahan dari Brave Smite yang dimiliki. Ini bakal tambah sustain sih sebenarnya dari Doma untuk maju ke depan. Yap, setuju sih. Doma bakal enak banget dengan ada 3 poin kill, ada 1 poin assist juga. Ditambah lagi space yang diberikan, dia bisa maksimalin potensial space itu untuk Blazing Duet. Walaupun di area top lane kita lihat adanya satu buah Blazing Duet yang dikeluarkan untuk defensif manuver, melakukan clearing terhadap wave minion yang sudah di-manage oleh RSGSG. Tapi RSGSG tahu betul nggak mau terlalu overcommit dan bahkan ini nampaknya Flicker. Kill penalti zone bersama dengan Flicker. Lucian Kitty-nya langsung hilang seketika. Bagaimana informasi diberikan tadi sangat baik oleh Doma. Ia memancing keributan dengan Battle Mirror Image dan ternyata ada orang di dalam rumput. Tapi dengan ada Wave, Veldora still alive. Walaupun ada Rainer apati juga dari Oki, tapi Veldora darahnya benar-benar tebal seperti dompet di akhir bulan. Waduh. Tapi lihat udah ada satu objektif motor turret juga yang berhasil dihancurkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Justru serangan yang mau dibuka oleh RSG dengan komposisi yang mereka miliki yang sudah dalam keadaan yang tidak baik, mengarah ke area kondisi yang tidak bagus juga oleh RSG. Bagaimana mereka kehilangan satu pemain, kehilangan objektif turret dan EVOS Icon. Mereka terpantau konsisten membawa pola permainan agresif, memberikan serangan demi serangan ke area RSG. Bahkan space untuk RSGSG bisa menyesuaikan diri dan bahkan memulihkan perekonomian yang mereka miliki pun tidak diperbolehkan. Untuk saat ini mereka main aman terlebih dahulu karena semua outer turret dari teman-teman RSGSG udah berhasil dikantongi oleh EVOS Icon. Dan ini semakin sulit lagi sih sebetulnya posisi dari Buji untuk bisa memberikan unpredictable move. Diablo udah dicicil-cicil oleh Doma juga lumayan berasa. Udah ada satu retribution, Diablo menjadi target operasinya. Cuman Diablo masih bisa mundur ke arah belakang, top lane-nya berhasil dihancurkan. Sehingga anak-anak dari EVOS Icon benar-benar nge-press habis bottom lane-nya. Bahkan Battle Mirror Image membantu untuk menghancurkan inner turret bottom lane. So, dengan perbandingan yang cukup jauh, hampir 4.000 gol untuk EVOS Icon. Ya, ini damage dari Buji. Walaupun kita tahu sosok dari Kadita ini pasti bisa instant kill. Tapi sekarang nggak berimpact apa-apa untuk anak-anak EVOS Icon.
Bahkan gold earn-nya by leaderboard kita pantau Douma yang memegang kendali keuangan kali ini dengan ada space yang diberikan dan bahkan mereka tidak segan-segan tentunya untuk memantau terus pola pertahanan yang dimiliki oleh teman-teman RSCSG dan juga hutan yang mereka miliki. Karena kalau kita lihat juga di Lord pertama udah mulai muncul di menit ke-9, bahkan juga udah mulai dipantau-pantau nih sama teman-teman EVOS Icon yang juga udah mulai memancing RSCSG untuk masuk ke area teritorial krusial tersebut. Tapi nampaknya mereka mainin 4-1 di mana satu pemain bakal diutus melakukan Iron rage Hook wave minion. dan juga Benotrace sudah dikeluarkan. Veldoranya masih ada flicker untuk menyelamatkan diri, tapi tidak. Dengan hadirnya sosok Oki, ada blessing duet. Domeng mencoba untuk maju ke arah depan sana dan Boje menjadi korban dari RSCSG, bahkan dari Krite dengan rope wave yang dia copy. Mencoba untuk mengejar ke arah Oki, tapi Krite tidak selamat. Pertukaran di arah bottom lane sana, ada Diablo yang hilang. Dua ditukar dua. Dan sekarang untuk RSCSG mereka punya kesempatan untuk ngamanin Lord ini karena Suchujin masih menunggu momen untuk dia kembali. Yes, masih dalam keadaan tertidur tentunya 1 detik lagi menuju ke area land of down. Bahkan Lord dari setengah HP sudah mulai terkikis. Bray dengan percaya dirinya terus melakukan poking ke area Lord Pit. Sedangkan Sutsujin sedang dalam perjalanan dan bahkan Retributions masih on point coming from Bray. Bakal mundur ke area lini pertahanan belakang, tidak mau memberikan follow up impact. Mereka setelah mendapatkan satu buah inisiasi yang mereka perlukan. Ini yang sebenarnya mereka perlukan dan yang perlu diperhatikan oleh EVOS Icon. Bagaimana serangan yang dipersiapkan oleh RSCSG tadi menumbangkan 3 pemain terkhusus Sutsujin yang hilang. Sehingga Turtle yang berubah menjadi Lord yang pertama nggak bisa mereka kontes lagi. Walaupun dengan adanya Lord kali ini kita bakal lihat apakah objektif turret yang dari tadi sebenarnya nggak bisa tersentuh, 2 outer turret saja yang berhasil hilang, apakah akan bisa dihancurkan. Karena kalau kita pantau dari pemanfaatan Lord, mereka udah mulai memanage masing-masing wave minion mereka di area sisi top dan juga mid lane turret. Ini walaupun masih Lord yang pertama ya, masih Lord yang biasa aja, tapi udah memberikan tekanan pasti untuk EVOS Icon. Walaupun sekarang memang dari segi gold masih dipegang oleh EVOS Icon ya, cuman lihat Lord advantage-nya udah menuju ke arah hampir 3.000 gold. Sehingga RSCSG juga perlahan tapi pasti mencoba untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dan Diablo yang kali ini selalu berada di garis depan walaupun udah tumbang 4 kali. Dia tidak ada ketir-ketirnya sama teman-teman EVOS Icon. Membuying time, lihat tiba-tiba RSCSG hadir di area belakang. Iron Orb sama Flicker tapi gak kena apa-apa. Tapi Buji di area belakang ada Penetrace juga dilakukan. Ada kena EVOS Icon dengan Gold Altar, Penalty Zone dan juga Blessing Duel. Okinya tumbang seketika dan bahkan membuat dari RSCSG sepertinya bakal mundur satu persatu. Tapi lihat, Diablo tidak selamat. Emission Strike seperti dilakukan. Dan pelatihan Bray tetap gak selamat. Lihat siapa yang mencoba untuk maju ke arah depan. Ivan, Krat dan juga Veldora. Membuat dari SGSG memilih untuk bagaimana caranya mengemban tugas berat supaya bisa mempertahankan base terakhir mereka. Alright, lihat setup yang diberikan oleh seorang Veldora juga follow up dari Douma. Membuat 3 pemain down tapi belum berhenti sampai di sana. Lihat Rockwave memberikan satu buah teori ancaman untuk anak-anak EVOS Icon mundur ke area lini pertahanan yang mereka miliki. Ditambah lagi dengan hadirnya wave mini yang termanage cukup bagus dari RSCSG di area top lane. Dengan Lord pertama, mereka bisa menembus karya satu base, which is ini penting dan mahal banget sebetulnya harganya. Sehingga 3 pemain mereka yang hilang tidak terlalu sia-sia juga. Merupakan satu buah bentuk sacrifice dengan ada base yang ditukar. Membahas karya item yang perlu diperhatikan sudah ada Divine Glyph Genius One yang sudah diamankan oleh Buji. Di mana Rockwave nantinya udah mulai akan sangat berantakan. Apalagi nantinya akan ada follow up datang dari Oki yang sudah mengamankan Malefic Roar. Konsil, coba untuk dilakukan. Benotrace coba untuk dikeluarkan juga. Cuman sementara itu ada row wave dari sosok Fuji. Veldora? Belum bisa mendapatkan siapa-siapa. Sementara dari EVOS Icon, Bray-nya hilang. Ada Blazing Duel coba untuk dilakukan oleh Douma tadi. Cuman hanya ada satu player yang berhasil dirontokkan oleh anak-anak EVOS Icon. Which is, itu bagus banget untuk mereka. Dan itu menjadi hal yang sangat-sangat tepat. Dan membuat dari RSCSG sekarang nggak punya jungler. Lihat siapa yang bakal megang retri. Nggak ada. Ini adalah El Momento untuk EVOS Icon mengamankan Lord yang kedua, Lord Enhance tentunya. Yap, Lord Enhance 13 atau bahkan 15 detik lagi kurun waktu yang mungkin akan dimanfaatkan oleh EVOS Icon. Karena sudah mulai terpantau, mereka melakukan setup, mereka bakal coba untuk maksimalin keadaan. Udah mulai terpoking dan bahkan nyaris hilang. Kontes bakal dihindari oleh teman-teman dari RSCSG, bahkan Flicker. Flicker penalty zone, tapi Oki juga punya Flicker. Sama-sama mundur ke arah belakang. Bujinya juga memilih untuk mengamankan diri. Cuman Oki dengan Nibiru Vision-nya masih bisa untuk melakukan defensive manuver. Plus, Gold Altar yang dari tadi Ivan lakukan selalu di momen yang tepat. Yap,
bagus banget sih dari penarikannya juga. Shadow, Stampede, Ghostbuster selalu bisa kena 2 member. Ditambah lagi dari area kontribusi Cold Altar tuh menyelamatkan beberapa member EVOS Icon yang sebetulnya nyaris saja tumbang berkat serangan yang sempat dibuka oleh Buji dan juga Oki. Dan damage leaderboard masih dipegang kendali oleh Doma karena hingga dengan detik ini belum terpick off sama sekali. Ini bisa disimpulkan bagaimana Doma bisa memaksimalkan posisi yang udah diberikan oleh teman-temannya. Dan ini momen yang cukup precious untuk EVOS Icon karena Lord Enhance ini punya charge mode untuk loncat langsung ke area mid base. Ya, masih ada Penetrate untuk bisa menjadi satu tumpuan high ground defense dari RSGSC. Lord yang mengamuk dengan adanya satu turret yang dihancurkan. Rock wave dari Buji belum berimpact apa-apa. Dan bahkan Bray udah menerima damage yang cukup besar. Satu base turret hancur, anak-anak EVOS Icon terus menggempur karena landingnya di bottom dan juga di arah top sebenarnya masih bisa berjalan. Yap, udah mulai dalam kuarter kedua yang sedang dalam perjalanan ya dari wave Minan yang dimulai oleh EVOS Icon. Mereka bakal berfokus untuk memangkas habis 3 base, tapi lihat damage yang diberikan mengarah ke area Diablo yang terpantau squishy banget terkena damage yang diberikan oleh Pride. Iron Hook bersama dengan Flicker, Cold Altar again and again dari Ivan. Racing Duet. Membuat oleh Baik dan Brian dalam ancaman. Sekarang Doma udah kira hilang. Tapi Doma tershutdown. Buji dengan raw wave yang double kill berhasil dikantongi. Anak-anak dari RCSC mencoba untuk membalikan keadaan dengan triple kill dari Buji. Veldora sendirian mencoba untuk mundur dan akhirnya dia ditinggalkan oleh Ivan. Veldora mencoba untuk berjuang sekuat tenaga di atas Diablo dan juga Lucian gitu, tapi sepertinya itu adalah hal yang mustahil. Yes, cukup mustahil untuk Veldora bisa bertahan dari serangan dua pemain RSGSC. Terpantau Lord Advantage dari Lord yang berhasil diamankan oleh EVOS Icon memberikan tanda damage sebesar 24.000, which is itu besar banget. Tapi persiapan defensive manuver yang dimiliki oleh RSGSG membuat 4 pemain EVOS Icon tumbang. Dan bahkan mereka gagal untuk bisa melakukan one strike push. Masih ada asa yang dimiliki oleh teman-teman RSGSG. Bahkan gap gold yang tadinya berada di angka 4.000 kini udah mulai seimbang. Bahkan mengejar ketertinggalan karena bisa kita lihat ya pergerakan dari seorang Buji yang kita bahas. Udah ada jenis one dan juga adanya satu buah Divine Glyph. Itu yang membuat impact dia di game kali ini benar-benar besar banget. Terlebih lagi Diablo dan juga Lucian QT yang udah ready banget untuk menjadi badan karena item penanganan buat Sutsujin, Veldora, Krayt dan juga Doma mungkin sudah mulai di-build di menit kita yang ke-15. Itu yang membuat akhirnya conclusion 4 pemain EVOS Icon down. Gak cuma itu aja sih. Yang jadi masalah ada Veldoranya ke shutdown, Domanya ke shutdown, tabungannya lihat. Sekarang cuma beda 500, cuma belum dilakukan bersama dengan area Penetrate sehingga membuat dari Sutsujin masih bisa selamat. Ada Robek ke arah belakang, Pride yang hilang di tangan Oki, ada Konsil yang dilakukan oleh RSGSG. Mencoba untuk maju ke arah depan sana Doma. El posisione dari Doma seorang sangat-sangat bijak sekali dan membuat akhirnya Doma still alive. Ya satu untuk nothing, pertukaran cukup unworth tapi lihat Aaron Hook mengarahkan Sutsujin dan sang pemegang retribusi yang tumbang dengan adanya Lord yang sudah mulai muncul dan bahkan shutdown. Berhasil diamankan kalau seorang Veldora, one more hit dari seorang Bray mengarah ke area Veldora yang masih terbalut immortality. Tapi Ivan di sisi lain mengarah untuk mundur ke area lini pertahanan belakang. Tapi lihat Oki menjadi satu buah bom waktu yang meledak seketika di mana satu pemain tumbang. Tapi lihat Doma, wave minion bakal coba untuk mulai dimaksimalkan damage yang diberikan mengarah ke area Lucian QT yang masih bisa mengoutplay. Tapi dibalaskan dengan ada satu buah Cold Altar membuat Lucian QT yang harus ditumbangkan oleh anak-anak dari RSGSG. Dan bahkan lihat dari area Diablo-nya benar tumbang dengan yang double kill. Tapi 2 poin kill yang diamankan oleh seorang Doma ditukar dengan adanya Lord yang disecure oleh seorang Bray. Oki gak dikasih pulau bakran dan lihat ada 1v1 situation. Sayang, 1000 sayang. Ternyata keren gak bisa dari itu semua. Dan Doma bersama Ivan masih terus berada di garis depan memberikan pressure yang sangat-sangat luar biasa terhadap RSGSC. Niatnya bagus banget. Tadi kalau misalnya Krayt bisa dapetin ke arah Bray sama ke arah Oki, mungkin beda cerita karena minionnya udah coba untuk di-clear sama Doma dan juga sama Ivan. Dan sekarang mulai ada Ivan maju ke arah depan sana dengan ada flicker ditarik dia serius tempatnya juga, tapi ternyata Ivan masih ada pasif, bakal coba untuk hidup kembali dengan sangat cepat. Oki sih gokil banget ya, diam-diam menghanyutkan loh. 2 kali terpick off di early to mid game ternyata bukan menjadi ancaman buat seorang Oki. Dia punya defensive maneuver dan juga secret weapon untuk bisa bertahan dari sela-sela serangan yang diberikan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Dan kini di Lord yang harusnya belum ter-enhance karena di bawah menit 18 kalau gak salah ya, udah
diamankan oleh teman-teman dari RCSG dan bahkan akan berjalan tepat di satu arah kekosongan dari base Tarajan yang dimiliki oleh EVOS Icon. PR mereka cukup berat, Doma. Satu-satunya yang diandalkan untuk bisa melakukan clearing cepat. Oke, Lord Enan sudah mulai hadir sekarang. Mencoba untuk ditarik dengan Aerono bersama lagi dengan Banner Praise. Again and again, Gold Altar selalu dipop up ketika ada serangan tersebut. Dan bahkan mencoba untuk membalikan keadaan dari EVOS Icon. Lord berhasil dieliminasi, Lord berhasil diruntuhkan. Tapi wave minionnya masih tetap mengganggu anak-anak EVOS Icon. Bahkan Konsil coba untuk dilakukan ke depan. Lucian Kitty dengan flicker tapi Aaron Hook nggak kena siapa-siapa. Dan bahkan Bloody Hand ke arah depan Iva dalam ancaman. Coba hilang dengan raw wave. Veldora darah tinggal sedikit lagi dan Puji masih punya immortality. Dan lihat bagaimana RSG. SG mencoba untuk meng-engage EVOS Icon. Base-nya terekspos dan lihat dia menjadi diberikan oleh seorang Oki. Udah ada penalty zone yang dikeluarkan dan bahkan Iconic Age untuk mengikis dari area wave mina yang sudah mulai keluar dari anak-anak EVOS Icon. Tapi masih belum berhenti sampai di sana. Crack sebelum kehilangan